Capres Koalisi Perubahan Pak Anies Baswedan menyoroti sikap bangsa ini yang sering tidak mau berbagi bila sudah dapat kesempatan. Kalimat tersebut disampaikan Pak Anies waktu bicara di Tablik Akbar di Parung, Bogor. Wah, kok bisa bicara begitu ya Pak? Apa naga-naganya putus asa? Nggak yakin menang Pilpres, makanya minta gantian gitu. Ini dia, info terkini Widya. Bangsa ini sering begitu, kalau udah dapat nggak mau ngasih kesempatan sama yang belum dapat. Benar nggak? Kita semua tahu pasangan Anies Caimin akan memperjuangkan perubahan supaya yang merasakan kemajuan tidak hanya sebagian. Jadi yang jelas bagaimana nih Pak Anies, mau gantian atau yang belum mendapat atau merasakan pembangunan perlu merasakan juga. Kadang analogi mantan Mendikbud ini ketinggian, membuat kita yang mendengar malah pusing sendiri. Kalimatnya bulet, muter di situ-situ aja. Rakyat ini butuh program yang konkret Pak, tidak bermain di awang-awang, bukan wacana saja. Memang sih soal ide, jelas kemampuan Capres Koalisi Perubahan ini tidak perlu diragukan lagi. Hanya implementasinya bisa sesuai rencana. Apa malah berbeda jauh dari yang dimaksudkan. Toh rekam jejak mantan Gubernur DKI itu tidak terbukti bisa jalan dengan baik. Setidaknya saat jadi DKI 1. Masih ingat nggak tentang DP 0, program OKOC, pengurangan kemacetan, serta lainnya? Tidak pernah terlihat berubah. Apa makna gantian yang dimaksud Pak Anies? Apa ini semacam kode, lempar handuk putih, menyerah pada Pilpres walaupun pertandingan belum mulai? Kan Capres PDI Perjuangan udah menang di Pilpres 2 periode. Capres Koalisi Indonesia Maju malah 3 kali Pilpres ikut terus namun kalah. Ada apa survei dari berbagai lembaga survei menempatkan Anies selalu di urutan buncit? Memang masyarakat tidak mau mendukung koalisi perubahan. Maunya Pak Anies, dia yang giliran memimpin. Itu sih pengamatan subjektif saya aja. Sementara Pilpres waktunya tinggal 4 bulan lagi, waktu yang pendek, yang dalam hitung-hitungan statistik, kandidat koalisi perubahan susah mengejarnya. Mau bagaimanapun, terdapat banyak faktor membuat pasangan Amin makin sulit mengejar capres lain. Beban koalisi perubahan terlalu rumit dan hambatan tersebut muncul dari anggota parpol pendukung, baik yang Nasdem, PKS maupun PKB. Hambatan itu bentuknya macam-macam. Ada yang jadi tersangka korupsi, ada yang diprotes kadernya, termasuk pula sikap elit yang ditunjukkan pasangan Amin. Bukannya kita paham, Pilpres itu dilakukan secara luber, jujur dan adil. Luber itu bukan yang air yang membludak ya, namun akronim dari langsung, umum, bebas, dan rahasia. Tugas Capres-Cawapres itu memenangkan pertarungan dan jabatan itu bukan giliran, apalagi arisan. Nah kalau arisan kayak saya ini pasti gilirannya pasti dapat. Kalau Pilpres kan beda. Ya biarkan rakyat milih sendiri siapa yang mereka sukai. Itu jadi dasar siapa presiden yang akan terpilih nantinya. Menganalogikan kasih kesempatan bukan berarti semua sudah diatur. Bila kandidat koalisi perubahan tidak mampu mengkapitalisasi dukungan, ya letakkan saja. Tidak usah ikut Pilpres deh. Bukankah sebelumnya ada optimisme? Usai Pak Anies dapat gandengan, maka elektabilitas bakal bertambah. Uniknya, pengaruhnya bukan positif, melainkan malah negatif. Kan memang berbagai survei menunjukkan tidak ada progres yang membuat elektabilitas Amin jadi naik. Di beberapa provinsi turun signifikan. Paparan dalam Tablik Akbar terkesan menggurui, memposisikan diri sebagai pengajar mahasiswa.
Ini masyarakat umum, berbagai masyarakat ada di situ, kalangan bawah, kalangan atas, semua namanya di tablik akbar itu bebas, masyarakat dari manapun. Tidak usah sok ngajari meratakan pertumbuhan ekonomi. Kondisinya negara ini sudah tepat untuk menuju negara maju. Lihat, apa yang pernah dilakukan Presiden untuk memberi kesempatan yang sama dalam mengembangkan diri. Di Papua itu, Pak Jokowi membangun stadion, membangun jembatan Yotefa, lalu di Kaltim dibangun IKN, termasuk di NTB dibikinkan sirkuit MotoGP. Itu menandakan sudah pemerataan. Capres satu ini emang hobinya nyindir-nyindir, tidak berbasis data dan fakta. Ya, menganggap program Pak Jokowi tidak ada yang bagus. Sedangkan bila dihubungkan dengan pemungutan suara capres, yang menang memang yang dikehendaki rakyat. Cari pemimpin itu nggak bisa gantian, apapun alasannya. Bila pemimpin negara ditentukan dengan gantian, itu bukan lagi demokrasi. Pasangan capres-cawapres koalisi perubahan ini berupaya mendapatkan tambahan suara meski dengan cara yang konvensional. Beratnya Pak Anies melangkah, ya dipengaruhi situasi politik yang bergerak cepat. Kita tidak banyak meragukan modal mengeksplorasi visi misi Pak Anies benar-benar rasional. Bolak-balik di berbagai wilayah menyebut perubahan, tapi tidak pernah jelas itu perubahan yang bagaimana. Masyarakat itu perlu disadarkan, tidak tergiur dengan janji-janji capres-cawapres. Pertanyaan krusialnya, apakah koalisi perubahan bakal mampu bersaing dengan jargon perubahannya itu? Pasangan Anies Caimin makin tenggelam dalam berbagai pemberitaan seiring dengan munculnya Gibran jadi pendamping Pak Prabowo. Padahal naiknya putra sulung kontestasi Pilpres meskinya mampu dimanfaatkan mengangkat isu-isu nepotisme, penggunaan kekuasaan yang tidak semestinya, dan polemik program yang disampaikan Gibran. Rupanya bukan desain dari inovasi tim mereka. Keributan di internal koalisi perubahan lainnya juga belum bisa dapat tokoh yang kredibel, mumpuni, berpengalaman maupun syarat lain. Yang mesti diperhatikan, PKB berhasil membuka komunikasi dengan Kiai Said. PKS pun telah menemui Pak Din Samsudin yang memastikan bakal mendukung capres-cawapres koalisi perubahan. Peluang mereka untuk meningkatkan elektabilitas ya sekarang ini, mumpung Mas Gibran dapat sorotan dari masyarakat. Ada politik dinasti, ada program yang mau dijalankan mereka, ternyata program itu sudah ada sekarang. Isu pengkhianatan pada PDI Perjuangan, serta beragam tudingan miring lainnya. Pak Anies tahu, langkah-langkah memukul lawan tidak bisa ditunda lagi demi menaikkan rasa penasaran masyarakat. Salam gercep, gerak cepat untuk Indonesia. Demikian info terkini media, sampai ketemu lagi di Ini Dia, info terkini media selanjutnya. Salam cerdas. Ini dia, info terkini media